Wah wah wah, mendarat di Singapura, Jesus Casas sarankan timnas Indonesia dilatih Shin Tae-yong kah? Fans Garuda harus simak ini. Nah ini nih, Rizky Ridho akhirnya buka suara siapa pelatih timnas Indonesia yang baru. Apakah benar-benar Shin Tae-yong kah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Diincar Singapura, Jesus Casas sarankan timnas Indonesia dilatih Shin Tae-yong kembali. Rumor mengenai kedatangan Jesus Casas sebagai pelatih baru timnas Indonesia kini semakin menguat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Pasca pemecatan Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober 2025, PSSI memang tengah mencari sosok yang dinilai mampu mengembalikan performa Garuda Merah Putih. Dari sejumlah nama yang mencuat, Jesus Casas, pelatih asal Spanyol yang pernah menangani timnas Irak, disebut sebagai kandidat terkuat. Namun rumor yang mengejutkan datang dari negara tetangga, Singapura, yang dikabarkan juga tengah melakukan negosiasi intens dengan pelatih berusia 51 tahun tersebut. Situasi ini membuat peluang Indonesia untuk mendapatkan tanda tangan Jesus Casas menjadi semakin kecil. Menariknya, rumor ini bukan sekadar spekulasi belaka. Beberapa laporan media sosial dan akun sepak bola internasional mengabarkan bahwa Federasi Sepak Bola Singapura atau FAS memang tengah mencari pengganti pelatih Sutomo Ogura yang baru saja mengundurkan diri. Dalam daftar kandidat yang disusun, nama Jesus Casas berada di posisi teratas. FAS dikabarkan sudah menghubungi agen Casas dan bahkan melakukan pembicaraan awal terkait visi dan proyek jangka panjang. Negosiasi tersebut disebut berjalan sangat intens dan cukup serius, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kubu PSSI bahwa mereka akan kalah cepat dalam perburuan pelatih berpengalaman itu. Jika benar Jesus Casas akhirnya memilih melatih Singapura, maka timnas Indonesia harus kembali mencari opsi lain. Namun menarik untuk disimak, sejumlah pengamat sepak bola menilai bahwa jika Jesus Casas menolak tawaran Indonesia, bukan tidak mungkin ia justru menyarankan agar PSSI kembali mempercayakan posisi pelatih kepada Shin Tae-yong. Sebuah skenario yang cukup menarik mengingat nama Shin Tae-yong masih sangat kuat di hati para supporter Garuda. Pemecatan pelatih asal Korea Selatan itu pada awal tahun 2025 memang masih menyisakan tanda tanya besar, terlebih karena publik menilai performa timnas Indonesia saat itu sedang dalam tren positif. Selain itu, jika benar Jesus Casas yang dipilih, langkah ini juga mengandung risiko besar. Secara kualitas, Jesus Casas memang punya pengalaman mentereng, pernah menjadi asisten pelatih timnas Spanyol dan membawa Irak juara Arabian Gulf Cup 2023. Namun tekanan untuk menang di Indonesia jelas tidak bisa dianggap remeh. Para supporter Indonesia dikenal memiliki ekspektasi tinggi, dan setiap hasil buruk kerap langsung memicu gelombang kritik tajam. Jika suatu saat timnas Indonesia mengalami kekalahan di bawah kepelatihan Casas, bukan tidak mungkin beban mental besar akan menimpanya. Dalam situasi itu, nama Shin Tae-yong akan kembali bergema di stadion, di media sosial, bahkan di berbagai forum sepak bola nasional. Faktanya, sejak kepergian Shin Tae-yong, sebagian besar fans Garuda belum bisa move on. Saat timnas U23 gagal melaju ke Piala Asia U23 di bawah asuhan Gerald Vandenberg, tagar hashtag kembalikan STY langsung trending di media sosial. Begitu pula ketika timnas senior gagal menembus Piala Dunia 2026, sorakan nama Shin Tae-yong kembali terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki tempat istimewa di hati publik Indonesia. Ia bukan sekadar pelatih, melainkan simbol kebangkitan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. PSSI kini dihadapkan pada pilihan sulit. Di satu sisi, mereka ingin menghadirkan pelatih berpengalaman seperti Jesus Casas yang punya rekam jejak internasional. Di sisi lain, tekanan publik yang terus menuntut kembalinya Shin Tae-yong membuat keputusan ini tak bisa diambil dengan gegabah. Apalagi, jika benar Singapura berhasil mendapatkan jasa Jesus Casas, hal itu akan menjadi tamparan tersendiri bagi sepak bola Indonesia, mengingat rival di kawasan Asia Tenggara justru mampu lebih dulu bergerak cepat. Namun pada akhirnya siapapun yang akan melatih timnas Indonesia nanti, satu hal yang pasti beban dan ekspektasi akan selalu tinggi. Baik itu Jesus Casas, Shin Tae-yong atau pelatih manapun,
mereka akan selalu berada di bayang-bayang cinta besar para fans Garuda yang menginginkan kejayaan sepak bola nasional kembali bersinar. Kini publik hanya bisa menunggu langkah resmi PSSI. Apakah mereka mampu mengamankan Jesus Casas atau justru membuka jalan bagi kembalinya sang pelatih yang sudah menjadi idola, Shin Tae-yong? Bagaimana menurutmu? Apakah Jesus Casas layak menukangi timnas Indonesia? Atau sebaiknya PSSI memulangkan Shin Tae-yong? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Shin Tae-yong menguat latih timnas Indonesia lagi. Nama Shin Tae-yong kembali mencuat sebagai kandidat kuat pelatih timnas Indonesia. Setelah pemecatan Patrick Kluivert beberapa waktu lalu, publik sepak bola nasional tampak resah menantikan siapa sosok yang akan dipercaya menahkodai skuad Garuda. Dalam suasana penuh tanda tanya ini, nama Shin Tae-yong seolah menjadi jawaban yang paling logis dan paling dinantikan banyak pihak. Bagaimana tidak? Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap sebagai figur yang paling mengenal karakter para pemain Indonesia dan sudah terbukti mampu membangun fondasi kuat selama masa kepelatihannya beberapa tahun terakhir. Sejak kepergian Patrick Kluivert, timnas Indonesia memang seperti kehilangan arah. Tidak adanya figur yang mampu memimpin, mengayomi, dan menjaga semangat pemain di lapangan membuat banyak pihak khawatir akan performa tim di ajang-ajang internasional mendatang. Apalagi, sejumlah pertandingan penting di level Asia akan segera bergulir dalam waktu dekat. Situasi ini menuntut PSSI untuk segera bertindak cepat dalam menentukan pelatih baru. Banyak yang menilai bahwa terlalu lama menunda keputusan hanya akan merugikan tim dan menghambat persiapan jelang kompetisi besar. Beberapa nama besar mulai muncul ke permukaan. Selain Shin Tae-yong, ada juga Louis van Gaal dan Boyan Hodak yang dikabarkan masuk dalam radar PSSI. Namun, dari semua nama tersebut, Shin Tae-yong tetap menjadi sosok yang paling disorot. Pengalamannya membawa Indonesia tampil kompetitif di Piala Asia, serta kiprahnya membangun tim muda hingga tim senior dengan gaya permainan modern menjadi alasan utama mengapa publik masih menaruh harapan besar padanya. Bahkan di media sosial, tagar hashtag #kembalikan STY kembali ramai digunakan oleh para pendukung timnas Indonesia sebagai bentuk dorongan moral agar PSSI mau membuka kembali pintu bagi mantan pelatih asal negeri gingseng itu. Salah satu pengamat sepak bola nasional, Rizal Pahlevi, menilai bahwa mencari pelatih baru untuk timnas Indonesia bukanlah perkara mudah. Menurutnya, PSSI harus berhati-hati menentukan arah pembangunan tim ke depan. Menurutku, ada yang jauh lebih menarik adalah mau ke arah mana nih setelah ini, ujarnya dikutip dari bolasport.com. Ia menegaskan bahwa pemilihan pelatih tidak hanya berdasarkan nama besar, melainkan juga kesesuaian karakter dengan kultur sepak bola Asia dan kondisi psikologis pemain Indonesia. Lebih lanjut, Rizal menjelaskan bahwa pelatih ideal untuk timnas Indonesia adalah mereka yang paham betul dengan kultur sepak bola Asia dan mampu menjaga keharmonisan ruang ganti. Saya pribadi mengharapkan sosok karakter yang dikenal dengan sepak bola Asia. Ucapan tersebut secara tidak langsung menggambarkan sosok Shin Tae-yong yang memang sudah membuktikan kemampuannya menjaga soliditas tim dan membangun mental pemain muda. Selama masa kepemimpinannya, banyak pemain muda yang berkembang pesat, bahkan kini menjadi pilar penting di klub masing-masing maupun di tim nasional. Menariknya, kabar dari media Korea Selatan juga memperkuat kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong. Salah satu media di sana menyebut bahwa pelatih berusia 54 tahun itu masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan sepak bola Indonesia. Ia bahkan dikabarkan terbuka untuk berdiskusi jika PSSI benar-benar berniat memintanya kembali. Orang dekat Shin Tae-yong pun memberi sinyal positif dengan mengatakan bahwa sang pelatih tidak menutup pintu untuk kembali melatih Garuda, asalkan ada kesepakatan yang jelas mengenai arah pembangunan tim ke depan. Dari sisi publik, dukungan terhadap kembalinya Shin Tae-yong semakin menguat. Banyak yang menilai bahwa meskipun ia gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, kontribusinya terhadap peningkatan kualitas permainan timnas tidak bisa diabaikan. Ia berhasil memperbaiki mental bertanding, disiplin, serta etos kerja para pemain. Bahkan, banyak supporter menganggap masa kepelatihannya sebagai salah satu era terbaik timnas Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Kini, bola panas berada di tangan PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir. Mereka harus menentukan apakah akan mencari pelatih baru dari luar Asia dengan nama besar atau kembali mempercayakan kursi panas itu kepada sosok yang sudah terbukti mencintai Garuda. Jika benar Shin Tae-yong kembali, bukan tidak mungkin gairah sepak bola nasional akan bangkit lagi seperti dulu. Bagaimana menurutmu?
Apakah Sintayong memang layak kembali melatih timnas Indonesia? Atau sebaiknya PSSI mencoba sosok baru dengan visi yang berbeda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Rizky Ridho ungkap harapan untuk pelatih baru timnas Indonesia. Kabar terbaru dari dunia sepak bola tanah air kembali datang dari salah satu penggawa andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho. Bek tangguh milik Persija Jakarta itu buka suara mengenai harapannya terhadap pelatih baru yang akan menukangi skuad Garuda setelah PSSI resmi memecat Patrick Kluivert. Ridho, yang dikenal sebagai sosok bermental baja di lini belakang, berharap pelatih anyar nantinya mampu membawa timnas Indonesia kembali ke jalur kemenangan dan memenuhi target besar yang sudah ditetapkan oleh federasi. Bagi Ridho, momentum pergantian pelatih harus menjadi titik balik bagi timnas Indonesia setelah melalui masa sulit usai gagal menembus putaran final Piala Dunia 2026. Rizky Ridho tak menutupi rasa kecewanya terhadap hasil buruk yang dialami timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dalam 2 laga terakhir di putaran keempat kualifikasi, Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 2-3 dan Irak 1-0. Hasil itu membuat Garuda terhenti di tengah jalan dan PSSI pun mengambil keputusan tegas untuk memutus kontrak Kluivert pada Kamis 16 Oktober 2025. Menurut Ridho, meskipun Kluivert merupakan pelatih yang kompeten dan punya visi, kegagalan mencapai target besar seperti Piala Dunia adalah hal yang sulit diterima oleh federasi maupun publik sepak bola Indonesia. Namun di balik kekecewaan tersebut, Rizky Ridho mencoba melihat sisi positif dari situasi ini. Ia menilai bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan menjadi pelajaran berharga bagi para pemain dan juga manajemen. Harapannya semoga sukses dan target-target terpenuhi, ujarnya usai pertandingan Super League antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta Sabtu malam 18 Oktober. Ridho menekankan bahwa seluruh pemain masih memiliki semangat tinggi untuk membela merah putih, siapapun nanti sosok pelatih yang akan memimpin mereka. Rizky juga menegaskan bahwa para pemain telah berjuang maksimal sepanjang perjalanan kualifikasi. Menurutnya, seluruh anggota skuad Garuda sudah bekerja keras, apalagi dengan banyaknya perubahan pemain dan strategi yang diterapkan selama era Kluivert. Namun hasil di lapangan tidak selalu sejalan dengan usaha yang telah diberikan. Dari awal sudah bekerja keras dengan mengganti pelatih dan banyak pemain datang, pemain baru, dan ya kami gagal, kami akan evaluasi lagi. Ucapannya menunjukkan kematangan berpikir seorang pemain muda yang menyadari pentingnya proses pembenahan demi kemajuan timnas Indonesia. Kini publik sepak bola Indonesia sedang menunggu langkah besar dari PSSI untuk menentukan siapa sosok pelatih yang akan menjadi nahkoda baru. Sejumlah nama mencuat ke permukaan, mulai dari pelatih asing seperti Mauricio Sousa, Bernardo Tavares, hingga Timur Kapadze. Bahkan rumor terbaru menyebutkan bahwa ex-pelatih raksasa Eropa seperti Barcelona dan Manchester United, Louis van Gaal, turut masuk dalam daftar kandidat. Tak sedikit pula yang berharap Sintayong kembali dipercaya memimpin timnas Indonesia setelah sebelumnya sukses membangun fondasi kuat dan mental juang para pemain muda. Bagi Rizky Ridho, siapapun pelatih yang dipilih nantinya, yang terpenting adalah adanya kejelasan visi dan arah permainan. Ia berharap pelatih baru mampu memahami karakter pemain Indonesia, membangun kekompakan tim, serta menciptakan sistem permainan yang sesuai dengan potensi yang ada. Ridho juga menekankan pentingnya komunikasi antara pelatih dan pemain agar semangat kebersamaan tetap terjaga. Sebab menurutnya, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh strategi di lapangan, tetapi juga oleh rasa saling percaya di dalam tim. Harapan Ridho ini mewakili suara banyak pemain dan juga para pendukung Garuda di seluruh Indonesia. Setelah melalui masa-masa sulit, publik tentu mendambakan kembalinya timnas ke jalur prestasi. Pergantian pelatih diharapkan menjadi awal baru untuk membangun tim yang lebih kuat, solid, dan kompetitif di kancah internasional. Kini semua mata tertuju pada langkah PSSI berikutnya. Apakah mereka akan memilih sosok berpengalaman dari Eropa seperti Louis van Gaal atau memberi kesempatan lagi kepada pelatih yang sudah memahami kultur sepak bola Indonesia seperti Sintayong? Bagaimanapun perjalanan timnas Indonesia belum berakhir.
Dukungan, evaluasi, dan harapan seperti yang disampaikan Rizky Ridho menjadi bahan bakar penting bagi tim untuk terus berbenah. Mampukah pelatih baru nanti menjawab ekspektasi besar tersebut? Publik sepak bola tanah air tentu akan menantikan sekaligus menuliskan pendapat mereka di kolom komentar tentang siapa sosok yang paling tepat memimpin Garuda terbang tinggi lagi. Louis van Gaal dirumorkan latih timnas Indonesia, pelatih Jepang malah puji Shin Tae-yong. Benar-benar di luar dugaan, kabar terbaru tentang kemungkinan Louis van Gaal menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert membuat publik sepak bola tanah air terkejut. Pasalnya, publik Garuda baru saja kecewa berat setelah pemecatan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang dianggap paling mengerti seluk-beluk sepak bola Indonesia. Namun kini, PSSI seolah tak belajar dari pengalaman sebelumnya dengan kembali melirik pelatih asal Belanda. Bagaimana tidak, para fans Garuda hingga kini masih sering meneriakkan nama Shin Tae-yong setiap kali timnas Indonesia mengalami kekalahan. Sosok STY dianggap lebih dari sekedar pelatih, tetapi juga pembangun fondasi sepak bola Indonesia yang modern dan disiplin. Ia memahami karakter pemain, memahami tekanan publik, dan tahu bagaimana memotivasi skuad muda Garuda hingga mampu bersaing di level Asia. Namun, semua usaha itu seolah sirna ketika PSSI memutuskan untuk menggantikannya dengan Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang tak punya pengalaman melatih di Asia dan akhirnya gagal total. Kini, rumor datang lagi. Nama besar Louis van Gaal, mantan pelatih raksasa seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester United muncul ke permukaan. Media Spanyol bahkan menuliskan kata "Selamat datang Louis van Gaal" disertai bendera Indonesia. Jurnalis Victor Catalina pun ikut merespons kabar dari media Inggris, The Touchline, yang menyebut bahwa Van Gaal akan mengadakan konferensi pers besar pada 20 Oktober 2025 untuk mengumumkan berita besar. Publik pun langsung berspekulasi bahwa berita besar tersebut adalah kepindahannya ke Indonesia. Namun, publik sepak bola Indonesia justru tidak sepenuhnya menyambut kabar ini dengan gembira. Banyak yang khawatir keputusan ini akan mengulang kesalahan yang sama. Van Gaal memang pelatih berpengalaman dengan segudang prestasi mulai dari menjuarai Liga Champions bersama Ajax Amsterdam hingga membawa Belanda finish ketiga di Piala Dunia 2014. Tapi masalahnya, ia tak pernah melatih di Asia, apalagi menghadapi tantangan unik sepak bola Indonesia yang sangat kompleks. Dari kondisi infrastruktur, kultur latihan, hingga tekanan luar biasa dari fans, semua membutuhkan pelatih yang bisa memahami karakter lokal, sesuatu yang selama ini dimiliki Shin Tae-yong. Lebih ironisnya lagi, pelatih Jepang Hajime Moriyasu justru memberikan pujian setinggi langit kepada Shin Tae-yong. Dalam wawancaranya tahun lalu, Moriyasu menyebut Shin Tae-yong sebagai pelatih hebat yang telah membantu mengembangkan sepak bola Indonesia. Ia bahkan menegaskan bahwa STY membawa semangat kompetitif dan pengalaman dunia ke dalam skuad Garuda. Ucapan ini menjadi tamparan halus bagi PSSI yang justru memecatnya. Apalagi, Jepang, negara dengan level sepak bola yang jauh lebih tinggi, justru menunjukkan rasa hormat terhadap sosok STY yang di Indonesia malah disingkirkan. Kini, jika benar Van Gaal datang, beban mental luar biasa akan menantinya. Bayangkan, setiap kali timnas kalah, nama Shin Tae-yong pasti akan kembali diteriakkan di stadion. Fans Garuda sudah tidak mau lagi mendengar alasan butuh proses. Mereka ingin hasil nyata, mereka ingin trofi. Tak ada lagi ruang untuk uji coba atau adaptasi. Van Gaal akan dituntut untuk langsung memberikan gelar, mungkin bahkan trofi Piala Asia 2027 agar bisa menutup luka mendalam para pendukung Garuda. Namun, jika skenario terbaik terjadi dan Louis van Gaal benar-benar mampu membawa pulang trofi ke tanah air, maka itu bisa menjadi momen penebusan bagi PSSI. Kehebatan dan pengalaman Van Gaal mungkin saja menjadi jawaban dari semua kritik selama ini. Tapi jika gagal, bukan tidak mungkin namanya akan tenggelam dalam teriakan Shin Tae-yong dari tribun-tribun stadion di seluruh Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada tanggal 20 Oktober 2025. Hari di mana kabarnya Louis van Gaal akan mengumumkan masa depannya. Apakah benar-benar akan melatih timnas Indonesia? Dan jika iya, apakah PSSI siap menanggung konsekuensi besar dari keputusannya? Yang jelas, publik sepak bola Indonesia sudah bersiap menilai dan mereka tidak akan mudah memaafkan jika keputusan ini kembali berujung pahit. Bagaimana menurut kamu? Apakah Louis van Gaal pantas melatih timnas Indonesia? Atau seharusnya PSSI mengembalikan kursi itu kepada Shin Tae-yong? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Patrick Kluivert, pembawa sial timnas Indonesia. Benar-benar ironis dan menyakitkan bagi publik sepak bola tanah air. Setelah berbagai harapan tinggi yang diberikan kepada Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, kini hasilnya justru berbalik 180 derajat. Bukannya membawa prestasi, pelatih asal Belanda itu malah meninggalkan luka mendalam bagi fans Garuda. Ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Jumat 17 Oktober 2025 menegaskan betapa fatal dampak dari kegagalan Kluivert. Timnas Indonesia resmi turun ke peringkat 122 dunia. Sebuah kemunduran yang cukup signifikan mengingat sebelumnya Garuda sempat menembus peringkat 119 dunia di era Shin Tae-yong. Yang lebih menyakitkan lagi, posisi Indonesia kini disalip oleh Malaysia, rival abadi di kawasan Asia Tenggara. Bagi pendukung Garuda, hal ini bukan sekadar angka di papan peringkat, tetapi juga simbol kehormatan. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung selama puluhan tahun, dan disalipnya Indonesia dalam ranking FIFA menjadi tamparan keras bagi PSSI dan seluruh pecinta sepak bola nasional. Padahal, Malaysia bukanlah tim yang lebih kuat secara materi pemain. Namun, di bawah pelatih yang konsisten dan strategi yang tepat, Harimau Malaya justru mampu menunjukkan hasil positif yang kini berbuah manis di ranking dunia. Selama Oktober 2025, Timnas Indonesia menjalani 2 laga krusial di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, hasilnya sangat mengecewakan. Tim asuhan Kluivert tumbang 2 kali beruntun, kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak. 2 kekalahan ini tidak hanya mengubur mimpi Garuda ke Piala Dunia, tetapi juga membuat Indonesia kehilangan 13,21 poin FIFA, menjatuhkan posisi dari 119 ke 122 dunia. Secara matematis, Indonesia kini mengoleksi 1144,73 poin, sedangkan Malaysia melesat ke peringkat 118 dengan 1161,53 poin. Selisih yang cukup jauh, yaitu 16,8 poin. Sementara Malaysia melaju dengan percaya diri, menaklukkan Laos 2 kali beruntun dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Skor meyakinkan 3-0 dan 5-1, membuat mereka menambah 13,30 poin FIFA, sekaligus menegaskan tren positif yang berbanding terbalik dengan Indonesia. Bayangkan, hanya dalam 1 bulan, Malaysia naik 5 peringkat, sementara Indonesia justru terpuruk. Tidak sedikit fans yang menyebut Kluivert sebagai pembawa sial timnas Indonesia, karena sejak kedatangannya, performa skuad Garuda justru terus menurun, baik di lapangan maupun di peringkat dunia. Padahal, saat PSSI memecat Shin Tae-yong, banyak pihak sudah mengingatkan agar tidak gegabah. STY adalah pelatih yang memahami karakter dan kultur sepak bola Indonesia. Ia tahu bagaimana mengelola pemain muda, menanamkan kedisiplinan, dan menumbuhkan semangat juang. Namun semua itu diabaikan demi mendatangkan nama besar dari Eropa. Patrick Kluivert memang punya reputasi besar sebagai pemain, tapi sebagai pelatih, catatan karirnya tidak begitu istimewa. Ia belum pernah menukangi tim Asia, apalagi memahami tekanan besar dari publik sepak bola Indonesia yang begitu fanatik. Kini warisan Kluivert hanyalah ranking yang merosot, mental pemain yang goyah, dan kepercayaan publik yang runtuh. Publik sepak bola Indonesia merasa dikhianati oleh keputusan PSSI yang terburu-buru tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan. Fans Garuda pun mulai kehilangan kesabaran, bahkan menyerukan agar kursi pelatih dikembalikan kepada sosok yang benar-benar paham DNA timnas Indonesia. Kekalahan demi kekalahan ditambah penurunan peringkat FIFA menjadi sinyal bahwa masa kepemimpinan Kluivert adalah periode paling kelam setelah era kebangkitan Shin Tae-yong. Kini timnas Indonesia bukan hanya gagal menuju Piala Dunia, tetapi juga kehilangan harga diri di mata rival regionalnya. Lalu, kemana arah sepak bola Indonesia selanjutnya? Apakah PSSI akan kembali mencari pelatih yang benar-benar memahami kultur lokal, atau justru terus terjebak dalam euforia nama besar dari Eropa?
Bagaimana menurut kamu? Apakah benar Patrick Kluivert pantas disebut pembawa sial bagi timnas Indonesia? Atau justru kesalahan ini harus ditanggung bersama oleh PSSI? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan suarakan isi hatimu sebagai pecinta sepak bola Garuda. Indonesia ikuti jejak Jepang keluar dari AFC. Isu panas tengah mengguncang dunia sepak bola Asia. Setelah Jepang dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, kini muncul desas-desus bahwa Indonesia pun bisa saja mengikuti langkah serupa. Kabar ini tentu mengejutkan banyak pihak. Namun jika ditelusuri lebih dalam, alasan dibalik ketidakpuasan terhadap AFC bukanlah hal yang muncul tanpa sebab. Banyak pihak menilai bahwa AFC kini tak lagi berfungsi sebagai wadah netral bagi perkembangan sepak bola Asia, melainkan telah menjadi kendaraan politik dan ekonomi bagi negara-negara Arab, terutama Qatar dan Arab Saudi. Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA dikabarkan muak dengan manipulasi dan standar ganda yang terjadi di tubuh AFC. Mereka menilai banyak keputusan yang tidak adil dan terkesan dibuat untuk menguntungkan negara-negara tertentu. Salah satu kasus yang menjadi pemicu utama adalah keputusan kontroversial di Liga Champions Asia Elite 2024 hingga 2025. Ketika klub China Shandong Taishan memutuskan mundur di tengah kompetisi, AFC secara sepihak mengubah format turnamen. Akibat perubahan tersebut, klub Jepang Vissel Kobe yang seharusnya berada di posisi ketiga justru terlempar ke posisi kelima dan kehilangan kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya. Yang lebih ironis, meskipun pertandingan melawan Shandong akhirnya dibatalkan, AFC tetap menjatuhkan denda kepada Vissel Kobe karena insiden perkelahian di laga tersebut. Hal ini memicu kemarahan besar di Jepang karena dianggap menunjukkan standar ganda dan ketidakadilan. Dari sinilah muncul desakan untuk keluar dari AFC dan membentuk organisasi baru yang disebut-sebut akan bernama Federasi Asia Timur atau East Asia Federation, sebuah langkah revolusioner yang bisa mengguncang peta sepak bola Asia. Ketidakpuasan Jepang ternyata bukan satu-satunya. Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir semakin aktif di panggung sepak bola Asia juga merasakan hal serupa. Dalam sejumlah ajang internasional, keputusan AFC seringkali dianggap merugikan Indonesia. Mulai dari penunjukan wasit yang kontroversial, perlakuan tidak adil terhadap supporter, hingga pembagian jadwal dan lokasi pertandingan yang kerap menguntungkan negara-negara tertentu di Timur Tengah. Hal ini membuat sebagian publik dan bahkan beberapa pengamat sepak bola nasional mulai berpikir, apakah sudah saatnya Indonesia juga mempertimbangkan keluar dari AFC seperti Jepang? Apalagi kebijakan AFC akhir-akhir ini dianggap semakin tidak transparan. Misalnya keputusan menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dianggap terlalu memihak. Banyak yang menilai bahwa faktor ekonomi dan politik jauh lebih dominan ketimbang prinsip fair play yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Konfederasi Sepak Bola. Tidak sedikit yang menuduh bahwa AFC kini lebih seperti alat politik bagi negara-negara kaya di Timur Tengah ketimbang organisasi olahraga yang adil dan netral. Jika Jepang benar-benar berani mengambil langkah ekstrim untuk keluar dari AFC, langkah tersebut bisa menjadi preseden besar. Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru di Asia Tenggara tentu akan mencermati perkembangan ini dengan seksama. Bukan tidak mungkin, jika AFC terus menunjukkan keberpihakan dan ketidakadilan, Indonesia pun akan mempertimbangkan opsi serupa, terutama jika langkah Jepang berhasil dan mendapat dukungan dari negara-negara Asia Timur lainnya seperti Korea Selatan, Cina, dan mungkin beberapa negara ASEAN. Namun, keluar dari AFC bukanlah keputusan kecil. Konsekuensinya besar, termasuk kemungkinan dikeluarkannya keanggotaan dari FIFA atau sulitnya mendapatkan akses ke turnamen internasional. Meskipun begitu, banyak yang menilai bahwa langkah ini bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak bersih. Sebab jika terus diam dan menerima perlakuan tidak adil, maka masa depan sepak bola di kawasan Asia Timur dan Tenggara akan terus berada di bayang-bayang dominasi politik dan ekonomi negara-negara Teluk. Kini, bola panas berada di tangan Jepang dan negara-negara lain yang merasa tertindas oleh kebijakan AFC. Jika gelombang perlawanan ini terus membesar, bukan mustahil akan lahir sebuah konfederasi baru yang benar-benar menjunjung tinggi keadilan, profesionalisme, dan sportivitas. Pertanyaannya kini, apakah Indonesia berani mengikuti langkah Jepang keluar dari AFC? Ataukah kita akan tetap bertahan di dalam sistem yang sudah lama dianggap tidak adil? Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia sebaiknya ikuti langkah Jepang keluar dari AFC? Atau tetap bertahan dan memperjuangkan perubahan dari dalam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.